solusi untuk mensiasati lahan yang sempit adalah menggunakan kandang-kandang baterai seperti ini, kandang bertingkat untuk memaksimalkan populasi. Sehingga lahan kita sempit tetapi populasinya bisa dimaksimalkan. Mulailah beternak sesuai kemampuan. Kalau mampunya hanya pelihara ayam 20, 30, 50 ekor, jangan paksakan pelihara ayam 300. Yang terjadi Anda tidak siap dengan problem, dengan cost, dengan biaya produksi. Yang terjadi adalah ayamnya rusak. Jenengan tahu bahwa saya tinggal di perkampungan padat, kanan kiri ini rumah semua, tetapi kandang saya nggak bau. Itu ada dua cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan bakteri mikroba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alim Muarif. Alamat saya di Pelalangan, Pandowo Harjo, Sleman. Saat ini saya menekuni profesi sebagai peternak ayam KUB. Jadi saya memutuskan beternak ayam KUB itu dari tahun 2019 pada masa pandemi COVID. Ya, dan saya memutuskan KUB karena kaitannya dengan saya tinggal di perkampungan padat, lalu efisiensi tempat dan bagaimana pola pemeliharaan ayam KUB yang menurut saya pada saat itu bisa saya lakukan di tempat yang padat penduduk, lahan sempit, kita bisa peternak dan menghasilkan uang. Itu sebagai pilihan kenapa saya memilih ayam KUB. Karena KUB adalah ayam yang diciptakan oleh Kementerian Pertanian untuk menciptakan peternak-peternak skala rumahan. Kita bisa memiliki indukan, menciptakan DOC sendiri, dan menghasilkan daging sendiri, sehingga kita tidak ketergantungan dengan sebuah perusahaan. Itu sebagai solusi untuk peternak-peternak skala rumahan. Itu yang menjadi alternatif pilihan saya, sehingga KUB ini bisa diternakkan oleh siapa saja dari kalangan sekecil apapun, dan dia tinggal di lahan sempit kayak apapun bisa ternak KUB. Jadi tidak perlu punya modal besar, tidak perlu punya lahan yang luas, kita bisa memulai bahkan di lahan yang sekecil apapun di bawah atap bisa. Itu kenapa menjadi pilihan saya. Sebelumnya tidak pernah terfikirkan dalam benak saya bisa menjadi peternak. Sama sekali tidak ada perencanaan. Basic saya bukan peternak. Saya dulu sebelum pandemi COVID, bisnis saya adalah properti, saya pengembang dan kontraktor. Nah, jenengan tahu sendiri, ketika bisnis properti menjadi pengembang dan kontraktor itu modalnya besar. Otomatis saya menggunakan permodalan dari pihak ketiga. Dan pada masa pandemi COVID itu nggak bisa jalan. Saya tidak bisa melakukan kewajiban saya untuk langsung ke pihak ketiga. Sehingga saya putuskan daripada itu menjadi beban, uang bank saya kembalikan, dan saat itu saya menjadi pengangguran. Karena nggak punya basic apapun kecuali di bidang konstruksi. Alhamdulillah sama saudara saya dikenalkan ini salam hormat kepada guru saya apabila menonton, guru saya Dr. Hewan Hari Wibowo. Salam hormat untuk Dr. Hari Wibowo. Atas jasa beliau saya belajar ke Dr. Hari Wibowo, saya dibimbing, dan waktu itu saya nekat, ilmu yang belum cukup, saya melakukan ternak skala pembesaran dengan per bulannya saya check in DOC antara 300 sampai 500 ekor per bulan. Itu bukan jumlah yang sedikit, yang lumayan untuk pemula. Berjalannya waktu ya periode 1, 2, 3 oke jalan. Tetapi ada kendala juga. Jangan tahu bahwa 2020 ada PPKM darurat, semua resto tutup dan ayam kita nggak keluar kemana-mana, kita nggak bisa jualan. Nah dari situlah saya sama istri akhirnya memutar otak. Kita tidak mengandalkan bakul yang mau ngambil ke kita. Justru dari situ kita ada hikmahnya, kita bisa jualan sendiri. Kita berusaha membuka pasar sendiri. Dari jualan ayam hidup, dari jualan ayam karkas. Ayam karkas itu ayam yang sudah dipotong bersih, tinggal masak, itu ayam karkas namanya. Sampai akhirnya kita bisa membuka bisnis ayam kuliner dari ayam KUB ini. Nah dari situ hikmahnya ketika kita ada di posisi sulit tahun 2020 PPKM darurat, dan alhamdulillah itu bisa berjalan, kita membangun pasar sendiri dan itu bisa berjalan sampai sekarang. Banyak peternak
yang datang belajar ke sini itu karena melihat lahan saya yang sempit. Saya tinggal di perkampungan padat. Solusi untuk mensiasati lahan yang sempit adalah menggunakan kandang-kandang baterai seperti ini, kandang bertingkat untuk memaksimalkan populasi. Sehingga lahan kita sempit tetapi populasinya bisa dimaksimalkan. Ini kalau mau masih bisa ditingkat lagi, sampai berapa tingkat masih bisa. Ya, saya punya peternak itu sampai tingkat 3, bahkan kalau naik itu pakai tangga gitu. Itu bisa, itu sebagai solusi untuk menjawab peternak yang tidak punya lahan. Dengan kandang lahan yang sesempit apapun itu tidak menjadikan kendala. Jadi kita bisa mencarikan solusi dengan sistem kandang baterai, kandang bertingkat. Itu bisa dimaksimalkan populasinya. Ini kandang di belakang sama kandang di depan itu populasinya 400 sampai 500 ekor. Itu selalu siklus. Karena saya juga membangun kemitraan untuk saat ini. Jadi ayam yang dari mitra transit ke sini nanti 1-2 minggu keluar lagi, selalu seperti itu. Jadi populasi di sini selalu full 400-500 ekor, selalu seperti itu. Jadi begini Mas Adi, di dalam peternakan apapun itu kadang terkendala dengan bau kandang. Jenengan tahu bahwa saya tinggal di perkampungan padat, kanan kiri ini rumah semua, tetapi kandang saya nggak bau. Itu ada 2 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan bakteri mikroba. Bakteri mikroba itu bisa dicampurkan ke dalam pakan dan minum, atau ada juga yang pakannya difermentasi. Fermentasi itu juga menggunakan bakteri mikroba. Tetapi selain bakteri mikroba, selain dicampurkan ke pakan dan minum, kotoran dan alas kandang ini disemprot menggunakan bakteri mikroba minimal seminggu sekali. Atau paling tidak SOP-nya adalah seminggu 2 kali. Tiap 3 hari sekali kita semprot alas kandang dan kotorannya ini menggunakan bakteri mikroba. Kalau tidak menggunakan bakteri mikroba, ada menggunakan bahan kimia namanya asam sitrat. Asam sitrat itu juga bisa dicampurkan ke dalam pakan atau disemprotkan ke kotoran dan alas kandang. Itu untuk menanggulangi supaya tidak ada bau dan lalat. Jangan bisa lihat kandang saya tidak bau dan tidak ada lalat sama sekali. Itu solusi untuk peternak yang tinggal di lingkungan padat penduduk. Bakteri mikroba itu yang beredar di toko-toko. Ini kita bicara merek ya. Intinya itu bakteri mikroba, tetapi yang beredar di toko pakan, kalau pemirsa nanti kesulitan apa tuh bakteri mikroba itu, beli saja EM4. EM4 itu isinya adalah bakteri mikroba. Kalau mau bikin sendiri juga bisa sebetulnya. Itu dari intinya adalah Yakult. Yakult itu bakteri positif. Itu juga bisa digunakan untuk menciptakan bakteri mikroba. Tapi kalau nggak mau repot-repot, beli aja di toko EM4. Disemprotin, dicampur dengan molase, semprotkan ke kandang, bisa dicampurkan ke pakannya. Itu akan mengurai, bakteri itu akan mengurai kotorannya, sehingga bakteri jahat yang menyebabkan bau itu bisa diurai oleh bakteri mikroba. Nah, saya nggak pakai kapur. Kapur biasanya dipakai untuk awal memulai tabur benih baru. Itu untuk meminimalkan bakteri protozoa. Jadi amonia itu ketika kotoran numpuk dan dia tidak terurai, akan naiklah gas amonia. Makanya bakteri mikroba itu fungsinya adalah untuk mengurai itu. Jadi gas amoniaknya nggak sampai banget karena sudah terurai duluan. Jadi nggak sampai menjadi gas dia, nggak sampai menjadi amonia. Itu fungsi dari bakteri mikroba. Jadi begini Mas, ternak KUP itu ada tahapannya ya. Dari DOC, pembesaran menjadi pedaging, dan indukan. Jadi pakannya berbeda-beda. DOC itu masa brooding dari 0 sampai minimal 21 hari atau 1 bulan. Kalau saya 1 bulan itu menggunakan pakan khusus pabrikan dengan kadar protein minimal 21%. Itu sampai umur 1 bulan. Dan DOC itu dari perlakuan khususnya ya, dari pakan dan suhu itu harus benar-benar dijaga suhunya. Jadi ada panduannya dari 0 sampai 1 minggu suhunya harus 32 derajat minimal, nanti 1 minggu ke depan 29, dan sampai dia 1 bulan. 2 minggu itu sudah mulai bisa bertahan. Setelah 1 bulan, pakan bisa diturunkan, bisa menggunakan pakan campuran, karena KUB ini ayam genetik ayam kampung ya. Jadi pakannya dia tidak ketergantungan dengan pakan pabrikan. Meskipun ada sebagian peternak dia juga menggunakan pakan pabrikan untuk mengejar percepatan. Tetapi sebetulnya KUB ini bisa menggunakan pakan campuran dengan komposisi minimal. Kalau kita tidak bisa menciptakan nutrisi atau protein yang bagus, itu kita tetap menggunakan pakan pabrikan minimal 40%, lalu jagung giling
untuk selepas umur ayam 1 bulan ya, 40% konsentrat pedaging atau fur, lalu jagung gilingnya 50%, nanti katolnya 10-20% saja. Itu untuk pembesaran, speknya pedaging. Dari situ ayam setelah 2,5 sampai 3 bulan itu bobotnya sudah mencukupi untuk yang dibutuhkan serapan pasar. 8 on sampai 1 kilo. Biasanya yang betina-betina dia kurang dari 1 kilo, tapi yang jantan-jantan malah bisa 1 kilo up. Itu butuh waktu 2,5 sampai 3 bulan saja. Jadi bobot ayam itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana nutrisi pakan. Jadi kalau berpikir bagaimana untuk menghemat pakan, konsekuensinya nanti adalah waktunya butuh waktu yang sangat panjang, sehingga kita rugi di waktu. Jadi kita harus paham menciptakan pakan tidak mahal tetapi juga tidak murahan. Yang harus diperhatikan adalah kadar nutrisi apa yang dibutuhkan oleh ayam kita. Jadi proteinnya harus berapa persen, metabolisme energinya harus berapa persen, karbohidratnya harus berapa persen, sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan ayam untuk menjadi pedaging ini semuanya tercukupi, sehingga waktu panennya bisa terpenuhi gitu, dan bobotnya tercapai di usia 2,5 sampai 3 bulan. Kalau nutrisi dan proteinnya bagus, itu 2,5 bulan sudah bisa mencapai bobot 1 kilo. Ya namanya kita ternak makhluk bernyawa, itu pasti ada aja kendala dari bakteri, snot, CRD, flu. Biasanya yang sering dialami itu ketika terjadi peralihan musim pancaroba, dari musim penghujan ke musim kemarau atau dari musim kemarau ke musim penghujan. Itu kalau orang kebanyakan menyebutnya musim aratan. Itu banyak musim ayam sakit. Tetapi kita harus paham bagaimana mengantisipasi itu. Lakukan SOP manajemen kandang. Apa itu SOP manajemen kandang? Kebersihan kandang harus terjaga, amoniak tidak naik, ayamnya harus dikasih vitamin, supaya ayam tidak gampang terserang sakit. Itu lakukan penyemprotan kandang menggunakan desinfektan. Minimal seminggu sekali lakukan penyemprotan kandang menggunakan desinfektan. Fungsinya untuk apa? Supaya virus dan bakteri tidak bisa berkembang di kandang, terutama pada saat musim pancaroba. Itu kelembapan udara sangat tinggi dan menyebabkan virus dan bakteri sangat mudah berkembang di kandang. Nah, selain itu juga pada saat musim pancaroba, kasih pakan ayam kita yang nutrisinya bagus, tambah vitamin. Dan kita harus paham ketika musim pancaroba, vaksin itu harus SOP, vaksin ayam harus divaksin dan DOC. Lalu minum-minumnya ini kita harus menyesuaikan. Ketika ada ayam sakit, kasih obat-obatan. Kita harus paham ini ayam kita sakit apa, kasih obat sesuai dengan, karena ayam berbeda-beda. Ayam sakit ini obatnya ini, ayam sakit ini benar. Nah itu peternak harus paham itu. Awal-awal saya beternak karena kurangnya ilmu dan nekat pada saat itu, minim ilmu tetapi sudah langsung pembesaran dengan skala yang besar. Ayam kita terserang virus. Kita pernah mengalami populasi itu tahun 2020 400 ekor ayam kita cuma tersisa 40 ekor. Dari pengalaman itulah yang menyebabkan kita harus banyak belajar lagi. Kalau peternak belum pernah mengalami itu, mental yang belum kuat. Jadi dari pengalaman itu saya jatuh di 2020 dengan kandang saya terserang virus. Saya mulai merubah mindset saya, tidak menjadi peternak skala pembesaran, tetapi saya memulai dengan indukan. Dari nol lagi mas, dari nol lagi. Yang dulu populasi saya besar, nggak mampu untuk memulai dengan yang besar. Saya memulai dari yang kecil dengan memelihara. Waktu itu saya cuma punya 20 ekor betina. Nah dari situ mulai kembali lagi menikmati proses lagi. Jadi punya indukan, punya telur-telur tetas seperti ini, kita menetaskan sendiri, menciptakan DOC sendiri, pembesaran sendiri, dan sampai saya olah menjadi kuliner sendiri. Jadi mata rantai di semua hulu sampai hilirnya ini saya pernah alami semuanya. Saya menikmati proses itu sehingga saya masih eksis sampai sekarang. Jadi kuncinya ini kepada peternak-peternak pemula, kalau ada masalah tidak terus kita tinggalkan bidang usaha kita, tetapi cari solusinya, cari akar permasalahannya, kita belajar lagi ilmunya dan menikmati prosesnya, kita bangkit kembali dari nol. Jangan beralih ke bidang usaha baru yang itu juga membutuhkan gambling yang sangat tinggi. Itu mentalnya harus kuat. Jadi peternak-peternak pemula jangan melihat ketika peternak sukses itu tiba-tiba dia jalannya mulus saja, enggak. Pasti semuanya ada kendala. Yang jelas belajarlah dengan orang yang tepat. Jadi di sini
Di KUB Sleman Utara ini saya menerima orang-orang tidak hanya seputaran Jogja saja, saya banyak menerima orang-orang dari luar kota Jogja, dari luar daerah. Bahkan yang terakhir saya menerima teman-teman dari Bali. Jadi sebisa mungkin saya sarankan sebelum memulai beternak, itu cari ilmunya dulu. Minimal searching Google saja, minimal searching Google. Apa toh itu ayam KUB? Lalu bagaimana metode peternakan KUB? Lalu bagaimana sistem pasar KUB? Kalau sudah, coba datangi orang yang sudah eksis. Jangan pemula, tapi peternak-peternak yang sudah eksis dan sudah terbukti. Belajarlah ke mereka. Pasti ada pengalaman-pengalaman yang bisa diajarkan kepada pemula. Selain kita mencari literasi-literasi, kita belajar langsung. Karena ketika kita baru mencoba belajar lewat literasi atau kita searching Google atau YouTube, itu akan berbeda ketika kita datang langsung ke kandang, kita langsung aplikasikan langsung ilmu kita bagaimana manajemen kandangnya. Belajarlah dengan orang yang tepat, itu tadi. Jadi saran saya, cari dulu ilmunya sebelum memulai. Itu akan jauh bisa menolong daripada beternak sambil belajar. Jadi belajar dulu, nanti baru memulai. Nah, dalam beternak pun itu tetap ada proses pembelajaran, karena dalam proses pendewasaan kita, berjalannya waktu, itu ada saja problem yang akan kita alami. Nah, kalau kita ketemu dengan orang yang tepat, step by stepnya ini, ketika ada problem seperti ini, penanganannya seperti apa. Besok ketemu lagi, masalah seperti ini, penanganannya seperti apa. Lama-kelamaan kita akan pinter dengan sendirinya. Di sini KUB Sleman Utara tidak hanya sekedar kita ke ayam hidupnya, tapi kita juga sampai ke kulinernya. Yang pertama kita jualan DOC. DOC-nya ada, lalu secara spesifik KUB Sleman Utara itu menyediakan calon indukan KUB 2. Jadi di sini ayam-ayam kita seleksi yang tidak layak untuk jadi indukan kita jadikan pedaging, dan kuliner yang ayam-ayam bagus kita jadikan untuk calon indukan. Dan yang mau beli calon indukan silahkan datang ke Sleman Utara. Kita tidak jual lepas begitu saja, kita dampingi, kita kasih bimbingan, dan semuanya gratis, free. Bahkan tidak datang ke KUB Sleman Utara tidak hanya beli ayam, datang ngobrol-ngobrol, belajar, tidak dipungut biaya sebesar pun, gratis. Monggo silahkan datang ke KUB Sleman Utara. Kita mengedukasi terutama anak-anak muda. Ayo, ini potensi yang menguntungkan. Jadi lulus sekolah, lulus kuliah, tidak hanya sekedar mencari pekerjaan. Yuk ciptakan peluangmu sendiri. Jadilah entrepreneur baru. Dunia peternakan menjanjikan. Yang jelas kita mau belajar. Saya mengajak ke kaum milenial, cobalah lirik potensi-potensi baru yang mungkin tidak ada di bangku kuliah, mungkin tidak ada di bangku sekolah, tetapi ini bisa menjadi peluang bisnis. Untuk KUB Sleman Utara bisa menghubungi di 0822 42 169 804. Untuk saya mengajak khususnya kalangan muda, karena kebanyakan yang datang ke sini itu rata-rata golongan bapak-bapak yang sudah mau masuk masa pensiun. Jadi orientasinya tidak untuk bisnis oriented, tetapi untuk mengisi kesibukan. Tetapi kalau anak muda yang mau belajar ke sini, saya ajari bagaimana ke bisnis orientednya. Karena ini peluang sangat menjanjikan. Saya berpesan untuk kalangan muda, generasi muda, ketika mau beternak, yang pertama tadi belajar dulu, cari ilmunya. Yang kedua, mulailah beternak sesuai kemampuan. Kalau mampunya hanya pelihara ayam 20, 30, 50 ekor, jangan paksakan pelihara ayam 300. Yang terjadi, Anda tidak siap dengan problem, dengan cost, dengan biaya produksi. Yang terjadi adalah ayamnya rusak, tidak sesuai harapan. Jadi sesuaikan kemampuan kita, ilmu kita, dan pembiayaan kita. Itulah yang diterapkan untuk pemula. Dari sedikit dulu, nikmati prosesnya. Ketika semuanya sudah dikuasai, baik itu ilmu dan finansial, oke. Go, silahkan. Kalau mau beternak secara skala besar-besaran, monggo silahkan. Tetapi jangan lupa bangun jaringan juga. Saya berharap peternak tidak hanya menjadi sekedar peternak, tetapi juga menjadi entrepreneur, pelaku bisnis, sehingga bisa mempertahankan eksistensi KUB ini bisa bertahan. Dan saya berharap ini KUB adalah produk dalam negeri, produk anak bangsa yang bisa menjadi raja di negaranya sendiri. Itu harapan saya.